Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, saya akan bawa kalian berkunjung ke ribuan, bahkan ratusan ribu tahun yang lalu, masa di mana kehidupan masih sangat sederhana. Ya, kita akan membahas tentang tema kehidupan manusia pada masa praaksara. Oke. Nah, di video ini kita akan membahas pengertian masa praaksara dan perbedaannya dengan masa aksara, juga akan membahas tentang periodisasi pada masa praaksara dan corak kehidupannya. Oke, simak baik-baik materi ini. Yuk. Nah, dalam sejarah, waktu dibagi menjadi dua masa. Ada masa aksara dan masa praaksara. Masa praaksara dibagi lagi menjadi dua masa, zaman batu dan zaman logam. Nah, apa sih masa praaksara? Sudah tahu? Oke. Masa praaksara terbagi dari suku katanya ya. Itu ada dua kata. Ada pra seperti yang kalian lihat di tayangan di video. Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Jadi bisa kita artikan masa praaksara itu adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Sebentar. Oke. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui kehidupan manusia di masa lalu ketika mereka tidak menyampaikan informasi apapun dalam bentuk tulisan seperti di zaman sekarang ya. Nah, kita bisa mengetahui bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka mempertahankan diri, bagaimana kemudian mereka dari benda-benda yang ditinggalkan oleh mereka. Apa itu benda-benda yang terbuat dari batu ataupun logam? Ya, seperti ini batu pipisan, kapak genggam, ataupun kapak berimbas. Nah, peralatan ini menggambarkan bagaimana cara mereka hidup, menggambarkan bagaimana kemudian mereka, menggambarkan bagaimana kemampuan kognitif mereka. Beda kan kalau misalkan zaman sejarah, kita kan bisa mengetahui kehidupan misalkan zaman Majapahit atau kehidupan zaman Tarumanegara seperti apa dari prasasti-prasasti yang mereka tuliskan, dan kita bisa mendapatkan informasi tentang kerajaan-kerajaan tersebut dari situ. Nah, pertanyaannya, sampai kapan sih masa praaksara berlangsung? Sampai manusia mengenal tulisan. Ya. Nah, persoalannya, setiap masyarakat, setiap bangsa, atau setiap peradaban, ini berbeda-beda waktu mengenal tulisannya. Misalkan, bangsa Sumeria sudah berakhir zaman praaksaranya ketika sekitar 3.000 tahun yang lalu, karena salah satu tulisan tertua itu ditemukan di Sumeria itu berumur 3.000 tahun yang lalu. Begitu juga bangsa Mesir yang sudah mulai mengenal hieroglif atau tulisan dalam bentuk gambar-gambar seperti yang kalian lihat di video. Ini waktunya hampir sama dengan bangsa Sumeria sekitar 3.000 tahun yang lalu. Jadi mereka sudah memasuki zaman aksara atau sudah berakhir zaman praaksaranya dan memasuki zaman sejarah itu sekitar 3.000 tahun yang lalu. Di Indonesia, zaman praaksara itu baru berakhir sekitar abad ke-4 Masehi ketika ditemukan bukti tertulis yang tertua, yaitu prasasti Yupa peninggalan kerajaan Kutai. Nah, setiap manusia atau setiap peradaban mengalami perubahan dan perkembangan kehidupan. Nah, perubahan dan perkembangan itu berbeda-beda setiap masanya, dan berbeda-beda juga setiap kebudayaannya. Di masa praaksara, perubahan berjalan begitu lambat karena kehidupan mereka masih menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana dari batu, dan kemampuan kognitif mereka juga masih rendah, sehingga perubahan berjalan begitu lambat. Dari satu fase ke fase berikutnya berjalan begitu lambat. Berbeda dengan kehidupan zaman sekarang, ya. Begitu cepat sekali perkembangan, seperti yang kalian lihat di gambar, ada handphone, ini tidak sampai seabad, tidak ratusan tahun, tidak sampai 10 tahun juga, ini mungkin hanya mungkin rentangnya ya puluhan tahun, bahkan tahunan lah setiap perubahan, bahkan bukan cuma tahunan ya, dalam rentang bulanan juga selalu ada penemuan-penemuan baru dalam teknologi kehidupan manusia, ya.
Oke. Nah, berbicara mengenai fase kehidupan masa praksara, di awal saya sudah sampaikan bahwa praksara terbagi menjadi dua, ada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman nih. Ada zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Megalitikum. Sedangkan zaman logam dibagi menjadi 3 zaman. Ada zaman Perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia tidak mengalami zaman tembaga, jadi hanya mengalami zaman perunggu dan zaman besi saja. Yuk, mari kita bahas satu-satu. Nah, zaman Paleolitikum. Kalian lihat gambarnya. Apa yang bisa kalian tangkap dari gambar itu? Coba deh. Ini ada sekelompok manusia yang sedang menikmati hasil buruan, langsung dimakan. Terus ada berapa manusia nih? 1, 2, 3, anak kecil 4, 5, 6. Terus di sini ada sungai. Terus mereka hidup bersama hewan-hewan liar lainnya. Terus ada yang membawa peralatan tombak sepertinya ya tombak untuk berburu. Nah, dari gambar yang kalian lihat ini menggambarkan corak dan kehidupan masyarakat masa Paleolitikum. Ya, biasanya mereka tinggal di kawasan berupa padang rumput, berkelompok, dekat sungai. Kenapa harus dekat sungai? Karena dekat sungai ini seperti kalian lihat nih. Ini tahanannya subur, sehingga banyak sumber makanan. Kalau subur kan banyak hewan herbivora yang juga berkumpul di sekitar situ. Manusia yang memakan keduanya, makan tumbuh-tumbuhan, dan juga memakan daging, pasti akan mencari tempat yang subur seperti ini. Ya, karena ada banyak sumber makanan lah intinya di dekat sumber air. Oke. Terus makanannya berupa daging dan tumbuh-tumbuhan yang dimakan dengan mentah, umbi-umbian, ya, buah-buahan, terus daging yang langsung dimakan karena mereka belum mengenal teknologi memasak atau api. Nah, hidup dalam kelompok nomaden. Dan ini kalau ada beberapa orang, ya, nomaden itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tergantung ketersediaan makanan di tempat itu. Jika makanan tempat itu sudah habis, ya mereka akan pergi ke tempat baru untuk mendapatkan makanan lagi. Nah, pada zaman Paleolitikum ini, peninggalan kebudayaan mereka itu diantaranya ada kapak beribas, ada alat serpih, batu-batu kecil yang digunakan sebagai ujung tombak atau mata panah. Ada juga alat-alat dari tulang. Terus ada juga kapak genggam. Tadi saya sebutkan kemungkinan mereka juga menggunakan ranting-ranting pohon ya atau kayu untuk berburu. Hanya saja karena ranting pohon dan kayu itu terurai oleh tanah sehingga bukti-buktinya tidak bisa didapatkan di masa sekarang. Jadi yang tertinggal yang bisa kita lihat di masa sekarang hanya peninggalan-peninggalan berupa dari batu. Nah, manusia pada zaman Paleolitikum yang hidup pada zaman masa ini adalah Meganthropus paleojapanicus, manusia tertua di Pulau Jawa, dan manusia fenomenal yang dianggap sebagai missing link yang teori Darwin, yaitu Pithecanthropus erectus. Oke. Masuk ke zaman berikutnya, kita masuk ke zaman Mesolitikum. Masa ini sebetulnya agak mirip ya dengan masa Paleolitikum, ada perkembangan sedikit, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, sebelum saya jelaskan, kalian amati deh gambar ini. Oke. Sama seperti tadi ya, ada kerumunan manusia. Nggak pakai masker nih. Enggak, zaman purba ya, nggak ada corona. Nah, kerumunan ini menandakan bahwa memang manusia punya naluri berkumpul, berkelompok, gregoriousness. Karena dengan hidup bersama-sama, itu akan lebih mudah untuk mempertahankan hidup atau lebih mudah untuk berburu dan melindungi diri dari hewan buas atau kelompok-kelompok lainnya. Ya, ada beberapa aktivitas. Kalian lihat di sini ada orang yang sepertinya sedang membuat peralatan dari batu, terus kemudian ada yang sedang menyamak, membersihkan, sepertinya sedang membersihkan bulu-bulu hewan buruan yang mungkin digunakan untuk pakaian, bisa jadi. Terus ada juga yang sedang memasak dan ada yang sedang melukis. Nah, apa yang kalian lihat ini adalah gambaran dari corak kehidupan masa praaksara. Yang pertama, mereka sudah mengenal pembagian kerja. Pada masa ini, manusia menyadari bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam kekuatan fisik. Perempuan dianggap lebih lemah. Mereka sudah menyadari itu sehingga perempuan ditempatkan diberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan. Berbeda dengan laki-laki yang dianggap lebih kuat energinya, tenaganya, sehingga mereka ditugaskan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti berburu,
membuat peralatan untuk berburu, dan lain-lain. Terus mereka sudah menemukan api. Ini revolusi pertama dalam kehidupan manusia, perubahan besar dalam kehidupan manusia. Api menjadi sesuatu yang sangat penting, yang banyak bermanfaat untuk kehidupan manusia pada saat itu. Untuk memasak, sehingga mereka makan makanan dengan lebih lunak, dan mungkin lebih enak ya. Seperti kita kalau dimasak pasti lebih enak. Terus yang kedua, untuk melindungi diri dari hewan buas. Ya, karena hewan buas takut dengan api, untuk menerangi malam, juga untuk menghangatkan tubuh ketika dingin sedang menghampiri tempat mereka tinggal. Terus kalau kalian lihat ini, mereka sepertinya sedang berkumpul di dalam sebuah ruangan. Ya, di ruangan goa. Ciri berikutnya itu, manusia pada zaman Mesolitikum sudah mulai menetap, tapi tidak di rumah. Mereka belum mengenal rumah. Mereka menetap di gua-gua yang disebut dengan Abrisosro. Nih, Abrisosro. Nah, kehidupan menetap ini yang disebut dengan semi-sedenter. Bukan sedenter ya. Sedenter itu kan menetap selamanya. Tapi kalau semi-sedenter, mereka mulai menetap, tapi untuk kemudian mereka akan pindah lagi di kemudian hari. Ya. Nah, apalagi? Oh ya, ini gambar kedua nih. Ini lukisan-lukisan. Lukisan-lukisan yang ada di dinding gua tempat mereka tinggal. Ini menggambarkan bahwa mereka sudah memiliki kepercayaan. Pada masa ini mereka sudah mengetahui ada kekuatan lain di luar yang mereka lihat, di luar yang tampak oleh mereka. Sehingga ekspresi terhadap kepercayaan ada kekuatan lain itulah diekspresikan oleh mereka dengan melukis di gua-gua itu. Dan salah satu lukisan tertua di dunia itu ada di Indonesia, di Sulawesi. Sekitar 45.000 tahun yang lalu lukisan itu umurnya. Luar biasa ke Indonesia. Nah, ada kemudian Kyoken-Modinger dalam masa Mesolitikum ini. Apa itu Kyoken-Modinger? Itu sampah dapur yang berupa kulit-kulit kerang bekas makanan manusia purba pada saat itu. Ya, jadi ada yang berburu, kalau hidupnya misalkan di dekat dengan hutan, mereka berburu hewan-hewan yang ada di hutan. Kalau hidupnya di tengah di pinggir pantai, mereka memakan kerang yang kemudian kerangnya dibuang suatu tempat menggunung seperti yang ada di Sumatera Barat ini. Nah, inilah yang disebut dengan Kyoken-Modinger. Ya, oke. Nah, ini hasil artefak atau peninggalan kebudayaan zaman Mesolitikum. Ada kapak pendek atau hardscourt, ya, ada kapak Sumatera seperti kapak genggam tapi bentuknya agak pipih, dan ada batu pipisan atau batu giling yang fungsinya untuk menghaluskan makanan atau untuk meracik obat dan lain sebagainya. Nah, manusia pendukung pada zaman ini adalah ras Melanesoid atau orang-orang saudara-saudara kita dari Papua atau saudara-saudara kita yang menjadi penghuni Indonesia, kepulauan di Indonesia Timur, dan juga orang-orang aborigin. Ya. Nah, lanjut ke zaman berikutnya. Seperti biasa, kalian amati gambarnya. Kita ada di zaman Neolitikum sekarang. Coba lihat baik-baik gambarnya. Ada apa aja di situ? Sudah ada rumah loh. Oke. Terus ada perempuan yang sedang memintal benang ya untuk dijadikan kain sepertinya. Terus ada yang sedang sepertinya sedang menumbuk gandum ya dengan cara yang khas mereka. Terus di sampingnya ada hewan-hewan ternak. Tuh ada orang yang sedang menggembalakan ternak juga tuh, laki-laki. Ada berapa rumah? 1, 2, 3, 4. Yang nampak di gambar ada 4. Mungkin di luar itu masih banyak kali ya. Oh, 5 nih. Oke. Nah, apa yang kalian lihat tadi itu menggambarkan bagaimana kehidupan zaman Neolitikum. Nah, pada zaman ini kalau kalian perhatikan gambarnya, manusia sudah bercocok tanam. Nah, oh ya, pada zaman ini terjadi sebuah revolusi atau perubahan besar dalam cara hidup manusia yang disebut dengan revolusi Neolitikum, yaitu perubahan cara hidup manusia purba dari yang tadinya food gathering menjadi food producing. Dari yang tadinya berburu dan mengumpulkan makanan, jadi sekarang memproduksi makanannya sendiri, membuat makanannya sendiri. Ya, kalau zaman
food gathering itu ada di zaman Paleolitikum dan Mesolitikum, sementara untuk food processing dimulai dari zaman Neolitikum, Megalitikum, dan sampai saat ini. Nah, ciri-ciri pada zaman ini seperti yang kalian lihat di gambar tadi ya, mereka sudah mulai bercocok tanam. Tuh ada ibu-ibu di sini bercocok tanam. Jadi kalau zaman sebelumnya mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, di zaman ini ya mereka sudah paham bagaimana cara bercocok tanam, bertani, ya jadi sehingga mereka tidak perlu pergi dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan makanan. Sudah tidak terlalu tergantung lagi dengan alam. Ya, oke. Terus yang kedua, kalau kalian lihat tadi, mereka sudah mulai menjinakkan hewan-hewan ternak, hewan buruan. Jadi pada masa ini mereka sudah mulai paham nih, mana hewan-hewan yang bisa dijadikan hewan ternak, bisa dijinakkan, bisa didomestifikasi, ya bisa dikandangin, mana hewan yang tidak. Ya, jadi tidak perlu lagi tuh mereka berburu dari hutan ke hutan untuk mendapatkan hewan buruan. Ada beberapa hewan yang bisa dijinakkan, terus kemudian mereka ternakan, mereka kurung dalam sebuah kandang sehingga ya kebutuhan mereka akan daging selalu tersedia kapanpun mereka mau karena mereka sudah punya peternakannya. Apa aja yang diternak? Ada kerbau, sapi, babi, dan lain-lain. Oke. Pada masa ini juga manusia sudah mulai mengenal sistem ekonomi barter, saling bertukar. Ya karena belum mengenal bertukar barang ya, kalau belum mengenal mata uang. Karena mereka sadar mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, ketika mereka ingin memerlukan sesuatu sementara mereka tidak punya, mereka cari orang yang punya yang mereka butuhkan itu, terus diajak untuk bertukar barang. Oke. Nah, kalau kalian lihat tadi, ya ada banyak rumah di situ, itu menunjukkan bahwa kehidupan pada masa Neolitikum itu sudah menetap. Jadi tidak lagi tinggal di gua, tidak lagi berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan lainnya, mereka sudah tinggal menetap di sebuah perkampungan. Diawali dari bercocok tanam, ya karena lahan yang mereka miliki itu harus ditunggui, jangan sampai dirusak oleh hewan buas. Nah, untuk menunggui mereka butuh tempat bermukim. Dimulailah dibuat rumah-rumah mereka, rumah-rumah sederhana untuk mengawasi perkebunan mereka. Di samping itu tadi, mereka juga mulai menternak hewan-hewan yang mereka ketahui itu bisa dijinakkan. Jadi ada perkebunan, ada peternakan, sudah punya rumah, cocoklah jadi tempat tinggal. Awalnya cuma beberapa rumah, tapi makin lama makin banyak sehingga menjadi sebuah perkampungan. Karena populasinya besar, sehingga mereka membutuhkan organisasi masyarakat yang lebih rapi, membutuhkan seorang pemimpin untuk mengatur masyarakat yang banyak itu. Nah, biasanya yang dijadikan pimpinan adalah orang-orang yang dianggap yang dituakan, yang dianggap paling bijak, yang dianggap punya banyak kelebihan di antara kelompok mereka, atau yang dikenal dengan primus inter pares. Ya. Nah, pembagian kerja juga semakin spesifik, ya laki-laki pekerjaannya semakin kompleks, tidak hanya berburu, mereka juga ada yang membuat rumah, ada yang buat peralatan untuk perlengkapan kebutuhan hidup mereka, dan lain-lain sebagainya. Nah, peninggalan pada masa ini, tuh kalian lihat bentuknya, halus kan? Dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya yang peralatannya kasar. Bentuknya tuh masih abstrak. Kadang-kadang kita nggak bisa ngebedain mana ini batu yang terbentuk secara alamiah, mana yang memang batu bekas manusia purba, memang sengaja dibuat oleh manusia purba. Mata orang awam mungkin tidak bisa membedakan itu. Nah, pada zaman Neolitikum, kalau kalian lihat, ini peralatannya tuh sudah dihaluskan. Jadi lecir, kata orang Sunda mah, gitu ya. Terus apa aja sih? Ada kapak persegi, ada kapak lonjong, ada gerabah. Sebetulnya gerabah itu sudah mulai dibuat pada zaman Mesolitikum, tapi bentuknya sangat abstrak. Tapi pada zaman Neolitikum, gerabah sebetulnya sudah halus. Ya, terus ada alat-alat obsidian atau yang alat-alat yang terbuat dari batu-batu indah yang sekarang dipakai untuk batu aki lah gitu. Terus ada mata panah dan lain sebagainya. Nah, manusia pendukung zaman Neolitikum itu adalah orang-orang dari ras Melayu, Mongoloid, atau dari ras Proto-Melayu atau Melayu tua. Jadi ada dua jenis Melayu Mongoloid yang tinggal di Indonesia. Yang pertama adalah Proto-Melayu,
orang-orang Melayu pertama yang datang ke Kepulauan Nusantara yang membawa kebudayaan Neolitik. Nanti ada juga Deutero Melayu, orang-orang Melayu yang datang ke Indonesia di gelombang berikutnya membawa kebudayaan logam. Oke, kita lanjut ke Megalitikum. Nah, Megalitikum adalah zaman di mana manusia membuat batu-batu atau hasil kebudayaannya berupa batu-batu yang berukuran besar. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya nih, kalian bisa lihat lah ya. Mega itu artinya besar, litos itu artinya batu, megalitikum itu berarti batu-batu besar. Tadi digambar di awal, saya kasih contoh, ini salah satu monumen batu megalitik terkenal, yang paling terkenal di dunia, ada di Inggris, namanya Stonehenge. Ya. Di Indonesia juga banyak, bukan banyak yang seperti ini ya, maksudnya peninggalan-peninggalan megalitik di Indonesia juga banyak yang dalam ukuran besar. Nah, sekali lagi megalitikum artinya batu besar. Mengapa disebut demikian? Karena hal itu pada masa megalitik berkembang tradisi masyarakat yang mendirikan bangunan yang terbuat dari batu-batu yang ukurannya besar. Nah, seperti ini menhir, yang kita langsung kasih kebudayaannya ya. Menhir ini untuk tempat pemujaan. Biasanya tempat mereka melakukan ritual pemujaan. Ya, dianggapnya sebagai nenek moyangnya, terus mereka melakukan pemujaan di sana. Terus ada juga dolmen, meja batu yang berguna untuk yang digunakan untuk meletakkan sajian pada saat ritual-ritual ibadah masyarakat pada masa itu. Ada sarkofagus, ini peti yang terbuat dari batu untuk meletakkan jenazah. Sarkofagus itu mirip dengan waruga, anak di waruga. Fungsinya sama untuk meletakkan mayat. Jadi waruga di dalamnya itu biasanya ada mayat diletakkan dalam posisi jongkok. Kalau sarkofagus posisinya tidur. Keduanya ada di Indonesia. Terus ada juga punden berudak. Punden berudak itu tempat pemujaan atau tempat ibadahnya masyarakat pada masa megalitikum ini. Biasanya di atas punden berudak itu suka ada menhir, gitu, yang menjadi tugu pemujaan masyarakat pada masyarakat saat itu. Nah, jadi bisa disimpulkan sebetulnya batu-batu besar hasil peninggalan zaman megalitikum ini banyak berkaitan dengan ritual-ritual keagamaan mereka, ritual-ritual kepercayaan mereka. Ya, nah berbicara kepercayaan pada masa megalitikum ini terbagi menjadi dua. Ada animisme dan dinamisme. Kalau animisme memuja roh-roh halus, dinamisme menganggap bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Gitu. Nah, sampai sini sudah selesai materi tentang periodisasi zaman Praksara. Semoga video ini bermanfaat. Baca lagi, belajar lagi yang rajin, ya, supaya kalian bisa mendapatkan pengetahuan, informasi yang lebih detail, yang lebih mendalam lagi tentang periode pada masa Praksara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.